Pagi Tio, pagi siapa lagi nih? Delia, pagi Nathanael, pagi Danu. Pak. Iya. Satu orang pimpin doa yuk. Del, Delia boleh pimpin doa Del. Pagi John. Hai Del, boleh pimpin doa kah? Iya, Kak. Oke, pimpin doa ya. Oke. Oke. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Berdoa selesai. Oke, thank you Del. Nah, kemarin Kak Bandar sore udah upload tugasnya ya. Udah ada yang lihat tugasnya buat yang persamaan linear 3 variabel. Ada 10 soal ya, dan itu nggak terlalu sulit sih. Ya, jadi Kak Bandar kasih waktu 2 minggu untuk kalian kerjakan dan kumpulkan. Jangan sampai lewat deadline-nya, karena kalau lewat deadline-nya nanti Kak Bandar lupa lagi mau periksa. Kalau kalian kerjain eh, di akhir-akhir baru mau dapat rapot, susah nanti adik-adik rapotnya jadi tertunda ya. Ada beberapa tutor yang nggak mau periksa lagi kalau misalkan udah dari deadline-nya lewat gitu. Oke? Aman ya? Udah terima semua tugasnya kan di Google Classroom? Siapa yang belum tugas? Udah semua? Aman ya? Oke. 10 soal doang, itu ada yang 6 yang soal-soal yang matematika, 4 soal yang soal cerita ya, yang kayak kemarin-kemarin kita latihan ya. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Tentang tugasnya dulu. Buat yang baru-baru khususnya ya. Jadi kalau adik-adik dapat tugas dari tutor di Google Classroom, sebisa mungkin kerjakan jangan lewat dari deadline-nya. Kumpulkannya jangan lewat dari deadline. Ya, supaya nanti tidak menghambat nilai rapot adik-adik semua. Karena nilai rapot itu diambil dari PAS atau ujian akhir semester dan nilai dari tugas-tugas dirata-ratakan gitu ya. Jelas ya? Jelas? Aman? Yuk, sekarang kita belajar yang baru, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, Kak Bandar nggak akan bahas tentang persamaan dan pertidaksamaannya dulu. Kak Bandar mau tanya dulu, apa yang kalian tahu tentang mutlak? Mutlak itu apa sih? Mutlak aja dulu, kata-kata mutlak itu apa sih? Pasti tidak akan berubah lagi. Oke, pasti dan nggak akan berubah. Yang lain, mutlak itu apa sih? Apa yang sepemahaman kalian tentang mutlak? Kalau kalian dengar-dengar kata-kata mutlak tuh apa sih yang kebayang gitu? Maksudnya. Tadi, Pagi, Kak. iya pagi aja. Tadi Tio bilang mutlak itu pasti dan tidak berubah. Yang lain? Ada yang lain yang mau kasih jawabannya? Apa sih itu menilai mutlak? Apa itu mutlak? Mutlak dulu deh. Mutlak tuh ngomong-ngomongin apa? Karena kalau kalian nggak tahu, atau bukan nggak tahu ya, nggak paham kata-kata setiap di matematika, nanti kalian akan terbentur dengan pengertian yang terbatas. Apa tuh mutlak? Tadi Tio udah jawab. Yang lain ada yang mau ngasih masukan lain nggak? Nggak apa-apa, nggak salah, bener nggak ini. Nggak jadi patokan buat kamu. Tidak terbatas. Tidak terbatas, Netan. Manggilnya Anabel, Amabel atau Netania, Kak Bandar, sorry. Eh, Tania aja, Kak, Tania. Tania aja. Oke, biar gampang Tania ya. Oke, baiklah. Tania. Oke. Tania bilang tidak terbatas. Mutlak nggak terbatas. Oke, baik. Yang lain? Apa sih mutlak tuh apa sih?
Ada yang mau coba jawab lagi? Tadi Tio dan Tania sudah jawab. Wayne, apa mutlak, Wayne? Sesuatu yang tidak terbatas sepenuhnya tanpa syarat atau tidak dapat diragukan lagi. Wih, mantap. Nyari dari Google ya, Wayne? Atau dari ini, buku? Iya ya, Hari Wayne ya. di Google aku. Nggak apa-apa. Kan ada medianya kan buat nanya. Mau tanya ChatGPT juga boleh. Ya. Nah, mutlak itu kan berarti kalau dibilang artinya kan mutlak itu kayak pengertian tadi kalian bilang itu nggak bisa berubah, itu pasti dan nggak terbatas gitu ya. Ya. Contohnya gini. Contohnya ya, kita ngambil Kak Bandar nggak main isu gender, nggak main isu gender. Oke, nggak main isu gender ya di sini ya. Kak Bandar nggak ngangkat isu gender di sini. Jangan nanti disalahgunain. Misalkan gini, Tio lahirnya mutlak cowok, mutlak cowok. Tuhan kasihnya Tio cowok lahirnya, mutlak ya, ya kan? Tio boleh nggak ngerubah? Enggak. Harusnya nggak boleh, gitu. Kalaupun Tio mau, harusnya nggak boleh, ya. Oke, karena mutlak cuman ada dua, laki-laki dan perempuan, nggak ada yang lain gitu maksudnya gitu ya, nangkep ya. Nggak ada apa sih sekarang gender yang lain ada 5 kan? Non Kalau nggak salah ya. linear. Non linear. Terus ada lagi satu Oh, kata-katanya. Malbec. Apa tuh dalam bahasa Indonesianya? Netral. Iya, oke ya. Jadi itu salah satu bentuk kemutlakan gitu ya. Jadi apa yang sudah diciptakan itu mutlak. Oke? Boleh nggak misalkan monyet pengen jadi singa? Nggak bisa. Monyet beda, monyet jago loncat-loncat di pohon, singa ya jagonya berburu, nggak bisa. Gitu ya. Mutlak dia harus terima nasib maksudnya gitu. Mau berubah, berat buat dia berubah, gitu ya. Kalaupun misalkan kita menganut apa ya sistem yang reinkarnasi, itu belum tentu. Maksudnya reinkarnasi itu kan dia ngomongin kehidupan selanjutnya kan, ya. Misalkan mau tadinya kayak Tipatkai lah, kalian suka nonton Tin Sun Gokong nggak? Kalau kalian suka ngomong Sun Gokong, itu kan Tipatkai itu melawan kemutlakan sebetulnya. Dia berharap dia reinkarnasi bukan jadi babi lagi gitu kan, tapi jadi pangeran gitu kan gitu. Itu dia menolak reinkarnasi sebetulnya, menolak kemutlakan. Itu ya. Kak Bandar tontonnya dulu kecil itu sih, jadi makanya tahu banyak tentang Sun Gokong gitu. Oke. Nah, di matematika apa yang sesuatu yang bernilai mutlak itu apa sih? Di matematika ada satu tuan, Kak Bandar bilang satu-satu yang nilainya mutlak dan nggak boleh berubah. Nggak boleh berubah dalam tanda arti gini ya, bukan angkanya tapi statusnya. Kedudukan dia nggak boleh berubah. Bukan angkanya, angkanya bisa variabelnya bisa beda-beda, tapi status dia nggak boleh berubah. Kira-kira apa dalam matematika yang sesuatu yang punya nilai mutlak? Ada yang mau coba jawab nggak? Supaya kita tahu nanti kita belajar apa sih tentang mutlak tuh apa sih yang mau dipelajari. Kita mau ngomongin apa sih nanti di nilai mutlak kan gitu kan. Beratnya kurikulum sekarang tuh begini adik-adik harus mendalam. Deep learning, bahasanya mah berat ya. Deep learning. Gitu. Apa tuh nilai mutlak? Dalam matematika tuh satuannya apa sih? Oke, misalkan ke Bandar kasih ilustrasi begini. Ya,
Waktu SD, ya benar ngomongin SD lah ya. Kita pernah ngomongin belajar tentang garis bilangan. Oke, garis bilangan itu kan ada titik nol kan? Ya enggak? Dari titik nol ke kanan, itu kan selalu ngomongin bilangan yang positif. Lalu dari titik nol ke kiri, itu bilangannya, dari nol ke kiri bilangannya apa? Negatif. Negatif. Oke. Dari dulu kan kita belajar matematika gini tentang bilangan. Atau ada yang beda, yang ke kiri jadi positif, ke kanan negatif. Enggak kan? Nah, sekarang misalkan gini. Nol ini, Kak Bandar ganti dengan satu bentuk bukan angka. Misalkan ini adalah rumah Tania. Kita ngomongin mutlak ya, nanti Kak Bandar bawanya ke arah mutlak. Ini rumah Tania nih di sini, di titik nol. Lalu di sini ada rumahnya Wayne. Dan di sini ada rumahnya John David. Rumah Tania, rumah Wayne, rumah John David ada dalam satu garis bilangan. Oke? Nah, sekarang Kak Bandar tanya. Kalau Tania ke rumah Wayne, misalkan jaraknya adalah 200 meter. Nggak ada masalah kan? Aman kan? Karena ke kanan dia positif. Iya nggak? Tania mau bergerak ke rumah Wayne sejauh 200 meter, berarti kan ke kanan. Dia keluar gerbang ke kanan kan? Ya, aman kan secara garis bilangan dia positif. Ya nggak? Pergerakan ke kanan itu kan selalu positif di garis bilangan. Oke? Cuman yang jadi masalahnya begini, apakah waktu di Tania ke rumah John David yang berjarak misalkan 150 meter, itu dibilang negatif? Tania pergi ke rumah John David yang berjarak negatif 150 meter dari rumahnya. Karena kenapa dibilang negatif? Letak rumahnya di sebelah kiri rumah Tania. Tania keluar gerbang ke kiri. Secara garis bilangan kan pergerakan ke kiri itu kan negatif. Ya enggak? Oke. Pernah terpikir tentang hal ini enggak? Pernah pas ujian udah nggak tahu mau jawab apa pas SD. Enggak, maksudnya pernah nggak sih kalian sekonyol ini berpikir ketika kalian keluar rumah, kalian mau ke rumah siapa yang di sebelah rumah kiri kalian, pernah nggak kalian pikir jaraknya itu adalah minus? Nggak Iya ada. pernah. Nggak pernah. Belum pernah kan? Gratio konyol berarti. Emang. Tapi ini maksudnya bertentangan dengan, bukan bertentangan ya, maksudnya konsepnya agak beda dengan garis bilangan gitu. Sekalipun pergerakannya ke kiri, nggak pernah jarak itu dihitung secara negatif, betul nggak? Mau dia misalkan Oh. gini, nggak usahlah dulu kita ngomongin kiri kanan. Kita ngomongin gunung dan dasar laut, pernah nggak dasar laut diukur sebagai minus? Enggak. Nggak pernah kan? Dia paling di depannya kata-katanya gini, kedalaman Selat Sunda misalkan, 500 meter, MDPL. Ya. Ketinggian gunung, misalkan Rinjani. Rinjani berapa tingginya, Tio? 4 ribuan ada? Bentar. Bentar.
Tinggi 3.726. Tuh, 3.726. Memang dia tinggi kan di atas tanah kan? Cuman apa dasar laut dibilang minus? Enggak kan? Gitu. Nah, nilai mutlak itu dalam matematika cuma satu, yaitu jarak. Dia nggak bisa dipengaruhi oleh garis bilangan. Ya, baik dia ke kiri atau ke bawah, dia nggak dipengaruhi nilainya. Gitu ya. Dia nggak akan bisa dibilang jarak itu minus nilainya. Belum ada teori yang Kak Bandar lihat mengatakan jarak belok ke kiri itu minus. Belum ada sih. Kecuali nanti ada anggota flat earth mungkin ya. Bumi datar gitu mungkin maybe. Atau yang lain gitu kan. Yang mengatakan bahwa belok ke kiri itu jadi minus gitu kan. Nggak tahu lah Kak Bandar ya. Pokoknya yang satu-satunya yang mutlak di jarak itu, di matematika cuma jarak. Ya kalau di fisika Lah kan mungkin. kirinya dia bisa jadi kanannya orang lain. Nah itu dia masalahnya. Gitu ya. Jadi kalau dibilang jarak negatif, Kak Bandar sih kayaknya harus banyak berguru sama satu orang itu. Iya. Bukannya ini maksudnya kita menganalogikannya nggak pernah jarak itu kan diukur secara negatif gitu adik-adik. Ngerti nggak? Paham ya sampai sini ya. Jadi kita mau belajar bukan tentang jaraknya tapi tentang nilai mutlaknya. Jadi nilai mutlak itu nggak dipengaruhi oleh kata-kata negatif. Maksudnya angka tanda yang negatif. Gitu ya. Sekalipun di dalam garis bilangannya itu bisa plus minus gitu ya. Jadi nilai mutlak itu punya dua nilai plus minus. Oke. Jadi misalkan gini. Nah, Bandar buka dengan ininya ya, dengan konsepnya. Misalkan ada mutlak bilangan A. Ini tanda mutlak itu ada dua garis gini ya. Si A ini adalah bilangannya. Ketika dia dijadikan bilangan biasa, ini ada dua kemungkinan. Dia bisa positif A, dan dia bisa negatif A. Tapi tidak pernah ada cerita si A ini dituliskan di dalam tanda mutlaknya negatif A, nggak ada ceritanya. Gitu. Nggak pernah ada di dalam tanda mutlak dia ada nilai negatif. Mau dibilang kalau kasarnya si mutlak ini dipaksakan positif. Suka nggak suka. Gitu ya. Jadi sedikit dipaksa kalau si mutlak itu dipaksakan positif. Sama kayak jarak. Jarak itu dipaksakan positif sekalipun pergerakannya negatif. Kiri. Kedalaman laut dipaksakan positif sekalipun gerakannya ke bawah melawan gravitasi bumi. Betul kan? Itu. Ya. Nangkep ya sampai sini ya. Kak Bandar udah buka dengan satu pengertian. Kak Bandar harap makin kesini nanti kalian makin ngerti. Apa sih kita mau belajar apa? Kalau kalian baca modulnya, sekilas di sana juga diterangin, cuman nggak terlalu dalam, gitu ya. Tapi udah cukup membuka lah nanti kalian mau belajar apa. Kalau kalian baca modulnya, kalau nggak, ya Kak Bandar mungkin dengar dari keterangan Kak Bandar aja. Gitu, ya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Aman? Apakah yang lain tahu ada yang nilai mutlak yang lain selain jarak dalam matematika? Ada nggak? Jadi nanti kalau misalnya dibilang nilainya mutlak, otomatis sih nilainya bakal positif terus. Ya, Ini tapi nggak dalam sih kan kecepatan kendaraan? kecepatan kendaraan. Oke, menarik. Kecepatan kendaraan. Kecepatan kendaraan bisa dibilang negatif nggak? Kalau mundur negatif nggak sih? Mundur negatif. Iya negatif. Kan Nggak, maksudnya gini. kecepatannya. Di dalam speedometer, Tio pernah lihat nggak ketika mobil mundur pergerakannya jadi balik ke bawah atau tetap ke Kalau atas? kalau speedometernya yang analog versi lama yang gearboxnya masih pakai yang kawat itu mundur masih ke belakang. Kayak motor saya mundur ke bawah. Tio suka seri yang jadul dia. Kalau yang zaman sekarang walaupun masih analog sih naik sih tetap sih. Iya, tetap naik kan, maksudnya kan gitu. Karena berhubungan kecepatan itu kan dengan jarak, jadi sulit buat kecepatan ditentukan. Nah, kecepatan itu kan turunan dari jarak sebetulnya.
Tapi kok aku pernah nemu di buku tuh kecepatan minus gitu. Jadi kendaraan ini mundur dengan kecepatan minus sekian gitu di buku matematika dulu. Kayaknya boleh difotoin itu, itu kayaknya belum Nggak tahu, bertobat. udah hilang bukunya. Nggak mungkin mundur, minusnya menyatakan dia mundur gitu, bukan positif. Gitu ya. Oke, yang lain ada lagi? Jarak kecepatan itu satu turunan ya. Kecepatan itu turunan dari jarak. Karena ada meter, ada jarak, ada waktu kan. Satuan internasional itu kan ada jarak, ada waktu. Nah, turunannya ada kecepatan. Makanya satuan kecepatan meter per sekon. Kecepatan meter per sekon atau meter per sekon kuadrat? Ayo. Kecepatan dan percepatan itu beda loh. Itu dua kata yang beda dalam fisika. Kecepatan dalam dunia kita yang biasa atau dunia matematika biasa, kecepatan itu satuannya meter per sekon. Tapi kecepatan dalam matematika, dalam fisika, itu satuannya bukan meter per sekon kecepatan, tapi meter per sekon kuadrat. Percepatan yang meter per sekon. Kecepatan meter per sekon kuadrat. Jadi kalau buat kalian yang mau ngambil IPA, ya bertemu dengan nanti fisika yang banyak. Tapi kenapa kalau kecepatan kayak misal di kendaraan di misal anggaplah di kendaraan di Asia itu kan menggunakan kilometer per jam, kenapa nggak ada kuadrat? Nah, itu yang selama ini udah terlanjur dipakai itu kecepatan. Sebetulnya percepatan. Dalam fisika dikenalnya percepatan. Kalau meter per sekon atau kilometer per jam. Agak nyesel ngambil IPA, tapi ya udahlah. Nggak apa-apa, masih bisa berubah nanti. Benar coba menghasut supaya kalian nggak ya. Nggak deh, Bercanda. Kak. Enggak deh. Itu soalnya IPS mau ngapain di IPS, mau ngambil IPA aja. Iyalah. Nggak apa-apa, IPS itu sama aja kok baiknya. Ya. Oke, yuk. Itu tentang nilai mutlak pembukaannya. Ya, sekarang kita masuk. Tadi yang udah Kak Bandar bilang di awal tentang garis bilangan gitu kan. Nah, pengertiannya tadi Kak Bandar bawa dari sini. Nah, jarak dari X ke 0 pada garis bilangan. Jadi dihitungannya bukan kayak gini. Jadi dihitungnya kalau kayak tadi konsepnya rumah Tania ke rumah John David. Nah, dalam nilai mutlak atau jarak, dia nggak pernah dihitung dari Tania ke rumah John David, tapi dari rumah John David ke rumah Tania. Jaraknya begitu. Jadi cara menghitungnya bukan dari kanan ke kiri, tapi dari titik tujuannya ke titik asalnya. Jadi arahnya ke sana. Jadi konsep jarak itu sebetulnya begitu. Kalau dia pergerakannya ke kiri, ya. Nyaman? Mana? Perhatikan kata-kata yang ini. Nilai mutlak dari X ditulis jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real. Karena jarak selalu bernilai positif atau 0 tidak pernah bernilai negatif, maka nilai mutlak X juga selalu bernilai positif. Jadi yang positif itu jaraknya. Nah, ini yang tadi Kak Bandar bilang, mutlak X itu didefinisikan bisa X-nya lebih besar dari 0 atau X-nya lebih kecil dari 0. Kak, kok ini ada X lebih sama dengan 0? Untuk X sama dengan 0, itu khusus dia begini persamaannya. Ya, kalau misalkan dia X sama dengan A, dia cuma dua begini. X lebih besar dari A, atau X lebih kecil dari A. Ini sebuah bilangan ya. Tapi kalau X, mutlak X lebih sama dengan 0, dia punya pengertian begini, X lebih besar dari 0, X-nya sama dengan 0 juga bisa, atau X-nya lebih kecil dari 0. Ya. Kalau Ini khusus, misalnya X-nya sama dengan 5, ya, jadi gini pengertiannya. Kalau mutlak X sama dengan 5 maksudnya. Mutlak X sama dengan 5. Dia punya pengertian begini. X-nya lebih besar sama dengan 5, atau X-nya sama dengan min 5. Oh, ini bukan ini ya? Oh, iya. Ini sama dengan. Ini nilainya positif negatif, sorry. Ini positif A, ini sama dengan min A.
Hmm, Aman sampai di sini? Ada pertanyaan nggak? Buat yang mutlak dulu deh. Gak usah jauh-jauh dulu belajarnya konsep ini dulu aja. Nanti ada persamaan, ada Terus pertidaksamaan. kenapa kalau yang itu yang mutlak X sama dengan 0, kenapa X-nya bisa lebih besar dari 0? Nah, nanti itu menarik kita belajar ya. Tapi sampai sini aman dulu nggak? Eh, Aman. Atau ada yang mau bertanya lagi? Nanti biar kita lihat satu contohnya seperti apa sih di soal. Ya. Aman? Yuk, kita lanjut ya ke konsep yang berikutnya. Nah, lalu berikutnya begini. Kalau misalkan ada mutlak AX ditambah B sama dengan C. Mutlak AX tambah B sama dengan C. Nah, ini sama aja dengan begini. Mutlak AX tambah B sama dengan C, atau mutlak AX tambah B sama dengan min C. Jadi kalau kalian mau bikin konsep mutlak sebenarnya sederhananya begini. Mutlak X itu sama dengan A, misalkan ya. Nah, ini punya pengertian begini. X sama dengan min plus A. Nah, ini aja kalian ingat. Jadi mau apapun yang di dalam mutlaknya, yang belakangnya itu selalu min plus. Sampai sini aman nggak? Ketika ada tanda mutlaknya, si A-nya nilainya positif. Tapi ketika hilang tanda mutlaknya, maka si A-nya jadi nilainya min plus. Kak, berarti kalau misalnya ada soal pakai mutlak gitu kita harus ngitung 2 kali gitu. Iya, Damn. ya. Tapi maksudnya dua kalinya kayak jadi ini aja, Cid. Jadi min plus doang. Gitu. Gitu. Ya. Sesederhana itu kok nilai mutlak. Makanya Kak Bandar sengaja habis linear 3 variabel masukin mutlak. Tapi kalau tadinya Kak Bandar masukin rasional dan irasional, kalian bisa pusing duluan. Jadi mutlak duluan aja. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Nah, perhatikan kata-kata ini. Jika C lebih besar dari 0, maka persamaan ini memiliki penyelesaian. Tapi kalau nilai C-nya lebih kecil dari 0, maka persamaan ini tidak memiliki penyelesaian. Gimana maksudnya, Kak? Misalkan begini, contoh ya, misalkan ada 2X min 3 sama dengan min 2. Nah, ini nggak ada penyelesaiannya nih. Kenapa, Kak? Karena kalau kita hilangin mutlaknya, jadinya gini, 2X min 3 sama dengan nggak bisa. Min 2 itu nggak bisa jadi min plus 2, nggak bisa. Karena dia udah min duluan. Nangkep nggak sampai sini? Kak, Mm-mm. kalau misalnya min 2x min 3, Min 2X min 3. Nggak iya, bisa. tetap nggak bisa. Nggak bisa. Nggak pernah ada tadi Kak Bandar bilang kan, ini min 2X gini maksudnya. Itu nggak bisa. Jadi patokannya kalau si C ini nilainya lebih kecil dari 0, maka persamaannya udah, kalian nggak usah capek-capek, dia nggak ada nilai penyelesaian. Tapi kalau nilai C-nya 0, itu masih ada harapan bisa diselesaikan. Dengan baik-baik gitu ya diselesaikannya. Oke? Aman? Jadi ada tidaknya penyelesaian tergantung nilai C-nya. Nilai C itu yang di sebelah kanan sama dengan. Ya.
harusnya kalau kalian baca modulnya, iya benar, cocok gitu kan, sama dengan modulnya. Gitu. Oke? Yuk, sekarang kita lihat contoh soal. Kalau kalian dapat soal begini, kalian perhatikan dulu nilai C-nya, positif atau negatif. Ini nilai C-nya positif atau negatif. Yang di sebelah kanan sama Positif. dengan positif atau negatif. Nah, berarti kalau dia positif, apakah dia punya penyelesaian? Punya. Punya. Nah, coba kerjain. Berarti kalau kayak gini, kalian bisa langsung tarik kesimpulan. Udah dapat begini kan? Tadinya kan mutlak 2x min 5 sama dengan 9. Nah, ini sama aja pengertiannya begini. 2x min 5 sama dengan min plus 9. Ya. Nah, yang pertama, 2x min 5 sama dengan positif 9. Yang kedua, 2x min 5 sama dengan negatif 9. Gitu. Jadi nanti akan ada dua nilai X nanti yang memenuhi. Ya, Tapi X-nya sama, Kak? Atau X-nya beda. plus minus? Plus minus, beda nanti. Tergantung nanti angka C-nya kan. Nggak selalu X-nya nilainya negatif juga. Kalau nilai C-nya besar atau nilai C-nya kecil. Gitu kan? Nah, sekarang kita selesaikan dulu yang positif ya. Kita selesaikan yang positif dulu. Ini kan min 5-nya tinggal pindah ke sana kan. Jadi 2X sama dengan 9. Min 5 pindah jadi plus kan. 2X sama dengan 14. Maka X-nya sama dengan 14 dibagi 2. Sama dengan 7. Oke. Lalu yang negatif, X-nya berapa sih yang negatif? Kita cek yuk. Sama, min 5-nya pindah ke sana juga kan. 2X sama dengan min 9. Kan min 9 ya. Min 5-nya pindah jadi positif 5. 2X sama dengan, ini negatif 4. X-nya sama dengan negatif 4 dibagi 2. Negatif bagi positif. Negatif kan? 4 bagi 2, 2. Nah, jadi akan ada dua nilai X selalu begini. Buat mutlak. Nah, catat dulu deh sekarang. Nanti Kak Bandar jelasin, kenapa sih akhirnya kalau dua-duanya dimasukin X-nya, kenapa hasilnya tetap 9? Catat dulu aja. Kalau sudah selesai dicatat, nanti Kak Bandar jelasin, kenapa sih akhirnya dia kok tetap kekeh hasilnya 9? Mau X-nya kan ada 7, ada min 2. Karena tergantung plus minus ya nggak sih, Kak? Iya, salah satunya itu. Tapi kalau nanti kita masukin ke persamaannya, begini ya maksudnya Kak Bandar tuh tadi gini. Kan kita udah dapat X-nya. Ya kan? Udah dapat X-nya. Sekarang kita pakai X sama dengan 7. Ya kan? Kita masukin ke persamaannya. Kalau X sama dengan 7 kan jadinya mutlak 2X negatif 5 sama dengan 9. X-nya kan 7. Berarti 2 kali 7 dikurang 5. Dengan 9 kan? 2 kali 7 berapa? 14. Kurang 5 sama dengan 9. Mutlak 9 sama dengan 9. Ada masalah nggak? Nggak ada. Karena yang di dalam mutlaknya nilainya positif kan? Nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau ketika X-nya sama dengan negatif 2. Kalau X-nya sama dengan negatif 2 ini yang jadi masalah. Dan dia perlu tanda mutlak. Begini jadi. 2X min 5 sama dengan 9. Berarti sama aja kan 2 kali min 2 dikurang 5 sama dengan 9. 2 kali min 2 berapa? Min 4. Min 4. Mutlak min 4 dikurang 5 sama dengan 9. Negatif 4 dikurang negatif 5? Min 9. Min 9. Kita sepakat tadi ketika dia ada tanda mutlak, nggak boleh ada minus di dalam.
Maka mutlak min 9 itu bernilai selalu positif. 9. Ingat, mutlak itu Kak, dipaksakan positif. Gimana, Ci? itu min 4, min 5. Maksudnya min 4 kurang 5. Iya, min 4 kurang 5 kan min 9. Oh, Jen utang 4, utang lagi 5. Jadi utangnya nambah kan, jadi min 9 kan? Gitu. Segala sesuatu yang ada dalam tanda mutlak, dia nggak boleh negatif hasilnya. Selalu nilainya positif. Gitu. Sampai sini aman nggak? Atau ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Jadi nggak boleh ada mutlak negatif 9. Maka sama dengannya nggak mungkin negatif 9 lagi karena ada tanda mutlaknya. Gitu. Suka nggak suka, mau nggak mau, semua nilai negatif yang di dalam tanda mutlak, misalkan negatif 1000. Karena dia ada tanda mutlaknya, dia harus sama dengan 1000. Nggak boleh negatif 1000. Sekuat itu pengaruhnya tanda mutlak buat nilai negatif. Tadi di Bandar bilang di awal itu dia dipaksakan positif. Ini contohnya dipaksakan positif. Gitu. Oke? Ada yang bingung? Ada yang bingung nggak? Atau ada yang mau bertanya? Jadi pokoknya mah nilai mutlaknya kalau mau minus berapa miliar 4 triliun juga bakal tetap jadi plus gitu hasilnya. Iya. Contoh sama kayak tadi jarak. Jarak mau dia ke kiri mau sejauh ribuan kilometer, tetap ditulisnya kan positif. Ya kan dia? Misalkan kita dari Jakarta terbang ke Bali, itu kan ke kanan arahnya kan? Ke kanannya Jakarta kan Bali kan? Terus kalau dari Jakarta misalkan terbangnya ke Afrika, ke Zimbabwe sebelah kirinya, masa dibilang jaraknya negatif? Gitu. Jauh banget ya ke Zimbabwe. Oke, dah? Ada pertanyaan nggak? Berharap kalian nggak bingung karena sebetulnya nilai mutlak itu konsepnya cuma begini aja. Nanti ada beberapa konsep turunannya, cuman nggak terlalu ribet gitu. Jadi, yang penting dasarnya kalian ngerti dulu konsepnya itu seperti ini. Oke? Nah, karena ini pakai tanda sama dengan, berarti dia ini persamaan ya. Jadi bedanya persamaan dan pertidaksamaan itu nantilah ya, nanti Kak Bandar jelasin di pertidaksamaan aja ya. Oke, udah dicatat yang ini. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, yuk lanjut ya. Kak Bandar kasih latihan soal lagi ya. Konsepnya sama. Nah, kita coba kerjakan dulu nomor 1 dan nomor 5. Nomor 1 dan nomor 5 dulu aja.
Kalau yang nomor 2 sampai seterusnya nanti nggak usah dulu. Karena kita belum masuk ke konsep yang itu. Lihat dulu C-nya. Nomor 1 dan nomor 5. C-nya positif atau negatif. Kalau negatif nggak usah cari, dia nggak ada penyelesaian. Kalau C-nya positif, berarti ada penyelesaian. Nah ini aku berarti ngerjainnya ini nggak beda jauh sama persamaan linear dong. Iya. Ini kan nilai mutlak satu variabel. Jadi kayak persamaan linear satu variabel aja. Gitu. Cuma nilai bedanya kan kalau linear satu variabel kan nggak ada nilai mutlaknya. Kalau ini ada nilai mutlaknya, itu aja yang membedakan. Kak, Oi, udah ketemu. dua-duanya. Iya. Wih, mantap. Nomor 1 Sebutin berapa? nggak? Nggak usah. Boleh, boleh. Kalau mau sebutin boleh. Nomor 1, Nah, kalau 2x min 7 sama dengan 3, nah, itu x-nya 5. sama? Kalau misalnya 2. 2x min 7 sama dengan min 3, dianya x-nya 2. Terus kan ada 2 tiap satu soal kan. Ada X-nya 2. Iya. X-nya 5 Nah, sama 2, nomor, Bos. iya, aku juga. Oke, oke. Kalau Jadi itu yang nomor 1 yang tadi, Jen? itu nomor 1. Ini nomor 1, oke. Nah, yang nomor 5 aku udah Nomor 5 udah. Berapa? 1 sama 6 gitu. 1 sama 6. Oke. X-nya 1 dan 6 ya. Given ya. Oke. Yuk kita cek ya. Gampang kan kalau udah tahu konsepnya, gampang kan? Gak susah kan? Jadi kan ini sama aja 2x min 7. Sorry. Pak, Wait. aku yang nomor 2, 1 sama 2. Nomor 2. Nanti ini konsepnya belum kebenaran. Maksudnya Mutlak nomor 5, nomor 5, Nomor 5. sorry. 1 sama 2, oke. Iya, x-nya. Berarti ini sama aja 2x min 7 sama dengan min plus 3 kan? Berarti yang pertama kan 2x min 7 sama dengan 3. Berarti ini 2x sama dengan 7-nya pindah ya, min 7-nya ya. Jadi 3 plus 7. 2x sama dengan 10. Maka x-nya sama dengan 10 per 2. X-nya 5. Yang pertama. Lalu yang kedua, kan jadinya 2x min 7 sama dengan min 3. Min 7-nya juga pindah ke sana kan? Jadi 2x sama dengan min 3 tambah 7. 2x sama dengan 4. Ya kan? Min 3 tambah 7, 4 kan? X-nya sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Nah, jadi X-nya ada 5, ada 2. Nomor 1 begini caranya. Silakan dicatat dulu adik-adik. Malvin gimana, Fit? Aku sudah ketemu nomor 5 sih. Ah, Em, yang positif tuh
itu 6 dan sama negatifnya itu 1. Negatifnya 1. Oke. Thank you, Malvin. Yuk, sekarang nomor 5 dulu ya. Sorry aku salah lihat, ternyata Iya. 1 dan 6. 1 Aku dan 6 malah ya. 2x sama dengan 2 kelihatannya. Belum aku beresin. Yang min 5 apa-apa. plus 7. Iya, kan latihan kan, gak apa-apa lah. Sorry, it's okay. Aman. Nomor 5 berarti kan jadinya 2x min 7 sama dengan min plus 5 ya. Yang pertama kan jadinya 2x min 7 sama dengan 5. 2x sama dengan min 7-nya pindah juga kan? Jadi 5 tambah 7. 2x sama dengan 12, berarti x-nya sama dengan 12 bagi 2. Nah, oke ya. Terus yang ini, jadinya kan 2x min 7 sama dengan min 5. Min 7-nya pindah kan? Itu jadinya 2x sama dengan min 5 tambah 7. 2x sama dengan min 2. Atau 2. Min 5 tambah 7, 2 kan? 2. Oke, biar nggak ngantuk kalian. Oke, berarti x-nya sama dengan? Mana nih? Ini kursornya hilang. Berarti x-nya sama dengan 2 bagi 2 kan? 1. Jadi ada 6 dan 1. Mudah kan? Mutlak? Itu Gimana, yang kayak nomor 9, nomor 3 itu maksudnya positif dan maksudnya 9 positif dan negatif 7 gitu. Yang mana? Itu nomor 3. Nomor 3. Kenapa? Kurang kan 2x min 1. Heeh. Kurang dari 7. Maksudnya min 7. Bukan. Itu pertidaksamaan. Nanti kita belajar pertidaksamaan. Kita belajar persamaan dulu aja. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan itu kan pertidaksamaan kan? Kita belum masuk ke pertidaksamaannya, masih di persamaan nilai mutlak. Oke, gimana Tio? Setahu waktu itu aku belajar itu kalau pertidaksamaan berarti tinggal ngitungnya sama kayak sama dengan, tapi nanti hasil ininya tetap lebih kecil gitu. Iya, cuman penyelesaiannya nggak satu angka, namanya pertidaksamaan. Penyelesaian himpunannya banyak, gitu ya, tergantung tandanya. Contoh, bilangan kurang dari 7 kan banyak. Iya nggak? Bener nggak? Bilangan yang kurang dari 7 banyak kan? Nah, itu bedanya. Misalkan gini. Kita spill dikit ya tentang pertidaksamaan. Ini udah ya, nanti dengerin rekamannya buat nyatet. Misalkan gini. Kalau ada X kurang dari 4, berarti kan X-nya kan nulisnya begini. X-nya bisa aja dari bla bla bla, terus dari 0, 1, 2, sampai 3. 4-nya nggak ikut kan? Iya kan? Oke, kalau bingung berarti jangan dari 0, biar kalian tahu ada negatifnya gitu ya. Ini dari minus sekian, terus sampai minus 1, 0, 1, 2, 3. Kalau pertidaksamaan banyak ininya, nilai X-nya yang memenuhi. Beda dengan persamaan. Persamaan itu kan pasti, cuma satu angka. Misalkan X sama dengan 4, ya udah nilai X-nya 4 aja udah. Gak ada yang lain. Gitu kan? Bedanya pertidaksamaan dan persamaan itu di himpunan penyelesaiannya. Gitu. Aman sampai sini? Nantilah kita belajar persamaannya ya. Kita mantepin dulu di persamaan nilai mutlaknya ya. Oke? Yuk kita absen. Mukanya pada bingung tapi ngerti lah ya. Oke, yuk. Absen yuk. 3, 2, 1. Oke. Adik-adik thank you semua. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye. Thank you, Kak. Yuk. Thank you, Kak. Oke. Thank you, Kak. Terima kasih. Yuk. Makasih Kak. Yuk, John.